Itu orang Malaysia kakinya udah nggak ada. Hah? Kepotong. Dipotong? Kakinya. Pas melihat posisi anak saya, orang itu ngomong, "Ibu, Solehnya lagi sakit." Saya panggil, "Soleh, ini mama." Sampai 3 kali dia nggak jawab, saya teriak-teriak, Pak. Kemudian pas besok pagi dia nelfon adik saya, bilangin sama mamanya Soleh, Soleh udah meninggal. Setiap orang yang takjiah, ratusan orang, saya minta doa. Bu, doain ya anak saya biar bisa pulang ke Indonesia. Saya mandiin, ada sopan di sini, Di mana? di kanan kiri. Jadi hari ini adalah spesial podcast buat saya karena maraknya kasus perdagangan manusia atau TPPO yang saya cukup ikutin. Akhirnya hal yang sangat tragis untuk Ibu Diana dan Pak Saipul yang baru Februari kemarin harus kehilangan anaknya, Soleh kalau nggak salah ya namanya ya. Yang berangkat 2 minggu, Meninggal 2 minggu. Iya 2 minggu saja ya Bu ya, dan kemudian pulang dalam kondisi jasad. Sama ada Mas Agus di sana yang aku nonton di YouTube yang selamat. Ya. Mas Agus ini selamat, tapi anaknya Ibu Diana sama Pak Soleh tidak selamat, Mas Agus. Mungkin kita dengar dulu cerita beliau sebelum ke Mas Agus ya. Bu, bagaimana sih ceritanya sampai anak bisa berangkat, terus anak pulang dengan kondisi tinggal jasad? Jadinya waktu itu dia, setahu saya, ada temennya itu sama tetangga, ya temen dekat, Ya. ngajakin kerja ke Thailand. Oke. Katanya si Ade itu di sana ada pacarnya namanya si Rai. Pacarnya siapa ini? Si Ade. Ade ini tetangga itu ya? Bukan, dia tetangga jauh, temen anak saya juga. Oke. Kalau yang Sally itu baru tetangga dekat. Yang ngajak pertama ini namanya siapa? Saya nggak tahu juga dah, mereka berdua aja gitu. Oke, baik. Terus? Gitu. Terus Teh Soleh mau kerja di Thailand. Di sana ada pacar Ade, tuh mereka berdua ngomong. Nanti juga kami nyusul, cuman Soleh duluan berangkat gitu. Sally sama Ade katanya mau nyusul. Oke. Gitu, Sally sama Pak. Ade ini tetangga ya? Si yang tetangga dekat saya cuma Sally doang, Pak. Oke. Kalau Ade itu tetangga Sally waktu di Rawakuning. Oke, baik, gitu. lanjut. Terus pas Kemudian? itu kayak ngurus paspor, perpanjang paspor, anak saya diantar sama Kak Sally. Oke. Karena dia kan paling deket tuh rumahnya sama saya. Oke. Mau ke imigrasi sama Kak Sally juga. Terus sama ketemu orang yayasan ke Tanjung Priuk sama Sally juga, anak saya izinnya. Berarti boleh dibilang Ade dan Sally ini diduga agentnya itu ya? Ya saya nggak ngerti ya Pak, Ya, diduga cuman aja. saya taunya kalau kemana-mana tuh sama dia pada dah gitu. Oke. Gitu. Kemudian? Pas itu berangkatlah anak saya, Ma besok tanggal 18 berangkat. Oke. Sama siapa Leh? Kak Sally nganterin gitu. Oke. Katanya menganterinya sampai apa tuh yang naik kereta doang Pak. Yang setahu saya sampai stasiun gitu. Sampai stasiun. Iya setahu saya, anak saya ngomongnya gitu. Cuman sampai stasiun doang. Cuma saya nggak tahu kan kesananya Mak. Oke. Kata dia kan paling 3 jam juga sampai Mak Soleh ke Thailand gitu ya. Oke. Terus saya telepon dah, Soleh udah sampai. Belum Mak, lagi di imigrasi jangan nelpon. Kata dia, kata anak saya, nanti kalau udah sampai telepon Mama ya Leh gitu. Iya Mak, nanti asal Soleh udah sampai di sana, Soleh telepon. Terus nelpon lagi jam 8:30 malam anak saya. Tanggal 18 malamnya tuh Pak, 8:30 dia nelpon, Mas Soleh udah sampai, tuh dia nunjukin kamarnya Pak. Oh, video call? Iya, nunjukin kamarnya, ada AC-nya, kasurnya udah kayak di hotel gitu. Oh. Feeling saya kan bener, anak saya bener kerja di hotel, berarti kan orang janjinya kan emang kerjanya di hotel, bikin kue. Oh, awalnya itu Iya. info yang Ibu dapat kerja di hotel nanti di Thailand. Iya, di Thailand, di hotel. Udah gitu kan lebih menguatkan lagi, dia bawa ijazah D3-nya Pak, Sep. Oke. Itu yang bikin saya kuat, iya dia bawa ijazahnya kan Benar gitu ya. nih. Terus pas tanggal 18 malam itu dia nelpon kan udah dapet kamar. Udah ya Mas, soalnya mau istirahat. Temen-temen terdekat di situ gue ditelepon sama dia udah sampai. Dikirimin foto kamarnya gitu. Oke. Bukan saya doang. Oke. Semuanya oke lah. Iya, oke lah, semuanya nyaman gitu anak saya di sana. Terus pas pagi-paginya dia nelpon, Mak Soleh baru pulang kerja ngantuk. Cuma ngabarin saya doang kan gitu ya.
Ya udah kalau ngantuk mak besok aja lagi telepon. Oh, udah kerja tuh? Udah kata dia Pak. Oh. Terus pas itu asal dia telepon pagi bilangnya ngantuk terus kan ya. Soalnya baru pulang mak udah selama itu. Terus pas dia pesan gini mak ngapa? Dia sempet chat. Jangan dengerin kata orang ya mak. Jangan kebanyakan pikiran lu ya mak. Nanti gua kalau lu kebanyakan pikiran, gua di sini badan gua jadi nggak enak gitu kata dia. Emangnya ibu dari awal agak kurang feeling dia berangkat? Nah gitu kan sebelum itu ada si ini orang tuanya Sally ngomong tuh sama tetangga saya. Soalnya kata mau ke Thailand. Terus kayak tetangga saya tuh gini, Mbak Nana jangan kalau ke sono-sono tuh ngeri gitu ya. Nah. Ntar ada perdagangan orang jadi judol. Ntar kalau kagak penuhin target ntar disetruk. Oh, Digituin. Saya kan takut udah, ya udah Mas. tahu ada info-info begitu. Iya, cuman kan anak saya tanya lagi Soleh jangan berangkat Ale, mama takut gitu ya. Itu denger ibu-ibu pada ngomong kayak gitu, mak. Ini Soleh ke Thailand, mak, bukan ke Kamboja gitu. Oke, jadi Gitu. anaknya yang kekeh. Dan sampai di sana juga hari pertama oke-oke aja gitu. Oke, dia anunya enak dah mas gitu ya. Oke. Dia ini cuman kalau firasat saya seorang ibu dia nelpon pas 2 hari di kasur terus. 3 hari di kasur terus, 4 hari di kasur terus, sama muka anak saya tuh beda. Bedanya anak saya tuh biasa ceria. Itu kayak dia gugup, ketakutan, tertekan gitu. Beda mukanya. Bisa ngerasa kan? Iya bisa, sebagai saya ibu. ngerasain. Cuman saya pura-pura tegar kan. Karena dia udah pesan gini, mak jangan dengerin kata orang. Saya suruh nggak usah kebanyakan pikiran gitu mas. Tapi mukanya itu ibu ngerasa ada sesuatu yang Iya. salah nih gitu. Ya Allah ini kenapa anak saya biasa dia kalau kerja di mana-mana di sini tuh ya lagi ngadonin kue, bersihin perabotannya mas. Kalau nelpon saya posisinya begitu ceria terus. Iya, ini agak beda. Ini kok anak saya telepon di kasur lagi. Tapi ngomongannya kok bilang begitu Nah ya? gitu. Jangan dengerin kata orang ya mak, lu jangan kebanyakan pikiran. Mungkin dia nggak pengen mamanya tuh kebanyakan pikiran gitu mas. Cukup kan saya yang jaga adiknya kan banyak 6. Terus sama jaga neneknya yang stroke. Dia pikiran saya tuh biar saya nggak mikirin dia gitu. Dia kelihatannya di bawah happy ngasih kabar ke saya tuh kayak enak. Tapi saya kalau ngeliat muka anak saya tuh beda. Oke. Kalau feeling saya seorang ibu. Oke. Mulai ada keanehan di hari keberapa nih? Pokoknya pas kedua hari dah mulai janggal. Kalau hari pertama itu bagi saya mungkin bener dia capek kan masuk malam pulang pagi. Tapi pas besokannya dia teleponnya begitu lagi di kasur lagi. Ngomong apa? Ya kayak gitu juga. Mama lu jangan banyak pikiran. Begitu terus dia komunikasinya. Cuma insting ibu udah nggak enak. Iya. Dari raut mukanya, dari senyumnya kayaknya anak saya tertekan. Ibu nggak coba mancing gitu? Enggak. Saya juga ngeliat muka anak saya kayak gitu hati saya udah kayak diiris-iris. Udah khawatir campur banyak pikiran kan. Tapi ngelihat anak kondisi baik-baik aja nih saya gitu. Saya pura-pura tegar juga. Oke. Berarti sepanjang 2 minggu ya saya tahunya tuh. Saya cuma bisa nelpon selama 4 hari doang. 4 hari doang yang bisa nelpon. Pas ditelepon lagi tanggal 2 Maret malam. Itu nggak diangkat? Itu saya yang ditelepon. Dia nelpon ke adiknya. Oke. Saya feeling udah nggak enak. Kenapa ini? Udah kak, saya nelponnya jawabnya di rumah kakak aja. Kalau di sini kan neneknya lagi stroke. Saya takut, mama saya kaget gitu. Saya nelponnya di tetangga. Pas melihat posisi anak saya, orang itu ngomong, ibu Solehnya lagi sakit. Orang yang di sana itu? Tapi dia nggak mukanya nggak di ke handphonein. Iya, dia ke cuman Solehin. anak saya doang yang di senternya. Sembari ngomong. Soleh lagi sakit bu gitu ya. Kata saya terus pulangin kalau memang sakit gitu ya kata saya. Ini di imigrasi nggak bisa bu, Soleh di imigrasinya nggak bisa nyebutin jati diri dia, identitas dia, katanya gitu orang itu ngomong. Terus saya kan nanya Soleh, saya panggil Soleh ini mama, sampai 3 kali dia nggak jawab, saya teriak-teriak pak. Iya, steril. Dia nggak dengar sama sekali. Enggak dia nggak bergeming sama sekali. Enggak, cuma duduk aja matanya begini udah. Duduk gitu? Bukan berbaring? Duduk kayak begini? Iya pak, cuman matanya tatapannya kosong masih melek. Masih melek? Iya. Masih, kelihatan mukanya masih terbuka. Hidup?
Ya hidup kalau orang matanya masih terbuka kok Pak. Oh, Kalau- bergerak matanya. Iya. Oh, oke. Saya Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Enggak, goreng-goreng gini juga enggak. Diem kayak orang kosong. Kayak orang kosong. Oke. Saya kan jerit-jerit tuh banyak yang lihat, tetangga juga. Iya. Terus yang orang yang megang HP ini ada ngomong sesuatu nggak selain Ada. itu? Dia bilang nanya saya gini, Ibu, apakah Soleh punya riwayat kejiwaan? Ya saya marah nggak ada. Anak saya nggak punya riwayat kejiwaan, nggak pernah sakit keras. Cuman bisul aja Pak waktu dia mau berangkat. Itu juga udah pecah di selangkangan sini ya. Oke. Itu gitu doang. Terus Pas kemudian? pas itu kan dimatiin sama dia, ya udah ya Bu. Oh, dimatiin sama dia. Terus pas besok paginya dia nelpon adik saya. Oh, orang itu nelpon. Nama orang itu ketahuan. Saya nggak tahu dah. Yang saya tahu kan anak saya nyusul kerja ke sana, nyusul si Rai itu kan pacarnya si Ade gitu. Oke. Tuh waktu dia meninggal juga nelponnya gini, Ibu ini teman Soleh yang ada di Thailand. Tanggal 2 Maret. Tapi nggak malamnya. nyebut nama tuh. Enggak. Kemudian Pas besok pagi dia nelpon adik saya. Tolong bilangin sama mamanya Soleh udah meninggal. Dia nggak bisa nelpon saya langsung karena katanya semalam mamanya udah histeris gitu. Orang itu nggak enak ngasih tahu kabar ke saya. jadi meninggalnya kapan? Pagi. Tanggal Setelah teleponan yang tanggal dia sakit itu. 2 Maret kan malam Pak. Jam 9:30. Kan paginya tuh tanggal 3. Jam 9:30 juga itu saya dikabarin anak saya udah Oh, meninggal. setelah itu berarti. Mm-mm. Meninggalnya di mana sebenarnya akhirnya, Bu? Ngomongnya orang itu katanya dibawa ke rumah sakit. Di Thailand? Ya nggak ngomong dah. Tapi Ibu pikirnya di Thailand? Iya, soalnya kan sempat orang itu ngomong teman Soleh di Thailand. Oke. Waktu tanggal 2 Maret malamnya itu Pak. Pikiran Ibu apa saat itu? Ya pikiran saya. Ya Mau berangkat ke sana atau? Iyalah Pak, pengen saya susul anak saya. Tapi akhirnya anaknya yang dipulangin. Iya, alhamdulillah. Setiap orang yang takjiah, ratusan orang, saya minta doa. Bu, doain ya anak saya biar bisa pulang ke Indonesia. Biar saya bisa ngurus yang terakhir kali, mandiin sama nguburin. Itu ratusan orang Pak. Asal setiap saya salaman, saya minta doanya. Doain anak saya biar bisa pulang ke Indonesia. Akhirnya bagaimana caranya? Akhirnya anak itu, kan Ibu nggak di sana tuh. Iya. Caranya anak bisa pulang. Pulang ke Indonesia ya karena omnya ada. Omnya? Iya. Oh, jadi ada bantuan dari omnya. Iya. Omnya yang di situ tadi. Iya, Iya. dikomunikasi langsung sama orang Komunikasi perusahaan, langsung. sama Rai itu Pak. Oke. Ada juga. Jadi hubungi perusahaan agent yang ngebawa ke sana. Iya. Ada perusahaan itu. Nggak. Ada, cuman dia nggak ngasih tahu dah. Omnya yang ngerti kan megang HP. Kalau bapaknya kan sama saya nggak ngerti HP Pak. Oke. Jadi lewat bantuan omnya, terus kemudian nyari si perusahaan yang ada di Indonesia ini. Iya. Betul? Jadinya kan, Ade itu pacarnya ngomong ada di Thailand. Nah Dek, bagi nomor pacar lu yang ada di sana. Terus dikasih deh tuh sama Ade. Nah gitu, terus omnya langsung komunikasi sama si Rai ini. Pas udah dari Rai, dioper lagi ke Kelvin, ngakunya orang perusahaan. Oke. Ada di Gitu. Indonesia orang itu? Nggak tahu Nggak dah, tahu. ngomongnya dia di sana. Oke. Setelah itu akhirnya lewat mana anak Ibu bisa akhirnya dibawa pulang ke Indonesia? Lewat kedutaan kah atau lewat mana? Kayak sih nggak ngerti Saya Pak. juga kurang Kurang ngerti paham juga ya? kurang Iya, paham juga itu ya Pak. om yang- Karena omnya sih Omnya yang semua lebih tahu ya. berbicara antara sono dan sini gitu loh. Oke. Orang sana mah omnya. Oke. Omnya yang tadi kan? Iya. Iya. Oke. Nah, begitu udah sampai di rumah, 2 minggu kemudian, Ibu ngelihat kondisi jasadnya. Iya. Saya yang mandiin kan Pak. Kan Ah. saya punya janji mau mandiin dia. Iya. Saya mandiin ada sobekan di sini. Di mana? Di kanan kiri. Astagfirullah. Di kanan kiri. Iya, kan anak saya nggak pernah ada riwayat operasi sebelumnya. Oh, ini ya. Oh, gede loh, cuy. Iya. Kanan kiri ya. Sini loh. Oke. Kemudian Ibu kaget dong lihat itu kan? Kaget Pak. Terus abis Ibu mandiin, langsung dikubur. Paginya langsung dimakamin. Oke. Setelah itu Ibu coba ngelapor ke polisi atau gimana?
Ya. Saya nggak ngerti kan ya Pak, saya nunggu mati saya kan karena waktu itu saya punya LBH, maksud saya harus didampingin, diajarin gitu-gitu. Ayo Bu, kita laporan, cuma saya belum ada petunjuk-petunjuk kayak gitu. Iya, iya. Gitu. Tapi kan intinya sudah dilaporkan ke polisi Sekarang sudah karena kita punya ada kuasa lawyer hukum yang baru itu. Iya, minta bantuan. Iya, Jadi Ibu, didampingin saya dah oke. buat ngelapor. Menurut Ibu, waktu saat Ibu lihat ada 2 di sini, apa jahitan ya? Jahitan ya, posisinya jahitan ya Bu ya? Apa di kepala Ibu berpikirnya saat itu? Iya, saya nggak ngerti judulnya, kenapa ini anak saya meninggal, apa sebabnya gitu aja Pak. Waktu itu saya sempat sih hanya ngeliat muka aja. Ngelihat Karena muka saya aja. habis operasi mata. Oh, Waktu itu, Bapak Pak. waktu itu bisa operasi katarak, Oke. nggak boleh kebanyak nunduk, nggak boleh kena air. oke. Jadi cuma ngelihat Oke, muka. Iya, cuma ngeliat mukanya aja di dalam peti itu saya. Iya. Berarti Bapak nggak lihat ada Saya bekas sobekan? waktu itu Pak lihat itu kan karena dimandikan. Nggak boleh Pak, Nggak nggak boleh boleh. nunduk. Iya. Tapi Bapak tahu, diinformasikan, ini si Soleh ada robekan di sini. Ya itu karena warga aja dah pada ngomong begitu. Pada ngomong. Bapak Iya. berpikirnya apa? Ya berpikir ya saya juga gimana ya, ya cuman pikiran pusing aja dah, kok bisa begini anak saya kan, gitu aja. Nggak berpikir kalau maaf ya, ini kayaknya ginjalnya diambil. Iya. Ada berpikir gitu? Nggak ngerti Pak, Nggak sama. ngerti, nggak ngerti Kalau ya. orang-orang pada ngomongnya kayak gitu tuh, tetangga. Warga kan tetangga dulu pada ngomong begitu semua, makanya saya kalau kita pusing nggak dengar ngerti. begitu. Iya. Iya, karena kan baru kehilangan anak. Iya. Intinya ini kehilangan anak dulu gitu kan. Iya. Gitu. Terus coba nggak hubungi orang-orang yang tadi tuh satu persatu nanya, ini kenapa anak saya? Saya datangin itu, Sally. Iya, Kak Sally kok ini si Soleh jadi begini. Udah gitu pas jenazah pulang dia udah nggak nongol-nongol Pak. Oh, hilang orangnya? Ada di rumahnya, cuman dia nggak keluar-keluar. Waktunya kerja dia kerja, pulang tengah malam. Susah ditemui lah. Iya. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Waktu hari raya Waktu- pertama dia lebaran tuh, datang diajak sama orang tuanya. Cuman sebentar aja. Dan itu tetangga ya? Tetangga. Cuman saya buat datang mau nanya dia langsung, Sally kok ini Soleh bisa kayak gini. Saya pikir nggak enak sama orang tuanya karena bapaknya itu kan stroke, kena otak di kepala. Saya nggak mau nambah beban pikiran bapaknya itu. Makanya saya diem-diem aja, biarin ntar lu polisi dah yang nanya. Itu aja. paham aku. Karena kami kan bertangga nggak deket gitu Pak. Iya. Orang tuanya sakit tuh, yang lelakinya parah. Iya. Katanya tetangga-tetangga juga ke rumah Sally juga, nyalahin Sally masalah ini. Iya, pada ngomongnya kayak gitu. Oh, tapi Sally-nya nggak Kan berhasil. sempet tuh ada yang diajak, cuman nggak mau kan, sama orang tuanya dilarang. Cuman bilangnya mau diajak kerja ke luar negeri. Iya. Pas anak saya dikasih tahu meninggal bawaan dia, tuh ibu-ibu ada yang labrak dia, untung anak gua nggak ikut lo gitu. Oh, dia suka ngebujuk-bujuk ya berarti ya. Ada yang pernah diajak di situ. Oh, tapi ada nggak di sekitaran tempat ibu yang anaknya mirip kayak ibu kejadiannya? Nggak ada, baru anak saya. Baru doang. saya doang. Biar makanya saya juga Telak kan banget pukulan. lapor begini kan biar jangan sampai di kampung kami gitu Dia Pak. bisa ngajak Jangan orang-orang sampai kayak lagi gitu. anak saya dah gitu. Kampungnya kampung mana sih, Bu? Di Kampung 2. Masih Kampung? Bekasi, Kampung 2. Kampung Pasar Dua. Panji. Sampurna. Saya turut berduka cita ya, Bu ya. Saya belum nyampein tadi. Saya maksudnya miris lah mendengar kisah ini, dan apalagi seorang ibu dan bapak yang pengen lihat anaknya ya paling enggak untuk keluarga gitu pulang-pulang. Ya, memang Mau dia janjiin, kata dia, Mak tenang aja Mak, gaji Soleh gede nih 3 kali lipat. Berapa gajinya emang waktu itu? Ya kalau perkiraan paling 14 jutaan 14 gitu Pak. jutaan. Kalau dia bilang 3 kali lipat kan, Oh, dia di sini rata-rata bisa 5 lebih gitu dia kerja. segituan gitu. Berarti saya kan 14 jutaan gitu. Dia janji sama adiknya, tenang ya Rul, ntar pokoknya lo bisa lebaran sekolah lagi. Paham. di sekolah Sempat adiknya. itu ada yang SMP kan putus Pak. Iya. Dia janji ntar Rul abis lebaran sekolah lagi lu. Soalnya anak sulung dari 7 bersaudara katanya ya. Makanya dia tuh kayak jadi tulang punggung juga. Anak baik lah gitu ya. Iya, lorong dia janjiin Mak tenang aja Mak, lu abis lebaran ini Mak lu punya duit gitu. Gitu. Tapi nggak divisum ya berarti ya? Waktu kedatangan kepulangan Baru- almarhum memang baru enggak, mau enggak ini. dipisah, makanya saya juga kok udah jam berapa ya, jam 3, jam 4, jam 5 kok udah sepi aja, saya juga bingung, makanya waktu itu karena pengennya sih dipisum gitu. Kalau orang udah banyak pada ngomong begitu kan. Iya. Ya udah deh, mungkin
dari keluarga Karena nggak kita kuat nggak ada yang ngedampingin gitu. Paham. Kan Iya. pada lagi waktu mau dimandiin jenazah ada tuh sempat orang berdiri ngomong, ngakunya sih kuasa hukum kita ya. Nanti katanya kalau ada kejanggalan baru kita otopsi. Terus nggak ada kabar-kabar lagi gitu. Saya nggak dikasih kabar. Bu, ini ada kejanggalan kita otopsi. Ayo, enggak. Oke. Udah ada informasi bahwa akan dilakukan otopsi. Udah saya udah menandatangani. Oke, kalau gitu berarti ditunggu tuh proses Mm-mm. itunya kan. Iya. Karena kan kalau dari bekas luka itu udah kemungkinan besar ya. Iya emang selama ini Pak almarhum kayaknya begontai-gontai terus di dalam keluarga. Wow. Aku ke Pak Agus sebentar ya. Mas Agus, Iya. kita kan dengar ceritanya tadi ya. Mas Agus kan dengar ya. Mhm. Kalau Ibu kejadiannya udah tahu itu pasti di Kamboja atau belum sekarang? Pas dia udah meninggal, dia udah viral, baru saya tahu dia ada di Kamboja. Di Kamboja ternyata. Iya. Jadi dari awal itu sebenarnya nggak di Thailand. Sampai tanggal 2 Maret terakhir itu orang itu nelpon juga bilangnya temen Soleh di Thailand. Thailand ya. Iya. Jadi apakah dia singgah di Thailand, dari Thailand dia ke Kamboja atau dia langsung Kamboja? Nah itu saya nggak ngerti Oke. dah Pak ya. Ya, Ya. Saya mau nanya ke Mas Agus karena Mas Agus nih aku dengar sedikit ya kronologi Mas Agus tuh bisa jelasin dari Jakarta kemana dulu gitu. Iya. Kalau kisahnya Mas Agus itu boleh kita dengar lagi nggak Mas? Boleh, Cerita boleh. awalnya tuh. Kalau keberangkatan pertama kita nih kan sama si Nengah namanya, orang Bali juga. Wow. Itu keberangkatan. Awalnya Mas Agus juga ditawarin. Iya, kita ditawarin kerja di restoran Restoran di Thailand. Thailand. Ah, Kemudian Kita berangkat dari Bali, Bandara Ngurah Rai dari Bali menuju ke Jakarta, Soekarno-Hatta. Jakarta dulu. Ah, Oke. kita sempat nginep di hotel di Jakarta dekat bandara. Disediakan Iya. oleh itu. Iya, mungkin sindikatnya nggak tahu. Itu agent. Kalau dibilang agent sih enggak sih. Perseorangan kayak gini, itu temen yang bawa. Oh, jadi Mas Agus itu kenal karena dia teman gitu. Kenal. Terus satu kampung juga sama si Nengah ini, Oh, yang orang satu itu. keberangkatan sama saya. Gitu. Oke. Jadi Mas Agus berangkat ke Jakarta itu sama si Nengah itu. Iya, dari Bali berdua. Oh, sama si oke, Nengah. ke Jakarta. Iya, ke Jakarta. Kita sempat di hotel. Mm-mm. Nah, kumpullah di sana, ketemu teman-teman dari orang Jakarta. Oh, ada juga. Ada orang Jakarta 2, orang Medan 3. Kita keberangkatan dari Jakarta menuju Malaysia 7 orang. Nah, dari Malaysia menuju ke Bangkok. Oh, Bangkok. Dari Bangkok kita lewat jalan darat menuju ke Myanmar. daerah Myanmar. Tapi kita nggak tahu dibawa ke sana. Oh. Kita sempat nanya dari Bangkok ini sama si supir lah yang Oh. bawa. Nanya, kita dari perjalanan di sini menuju ke perusahaan, ke tempat kerja, itu berapa jam kita tempuh? Awalnya dia menjawab 4 jam. Oke. 4 jam kita tempuh 4 jam, ya berhenti kita di rest area, Mm-mm. nanya lagi ke supir. Ini kemana? Dia jawab, sekitar 3 jam lagi kok. Dia, Oh, berarti 7. ya, kita ikuti. Ya, Tapi udah karena- mulai banyak pikiran aneh-aneh Iya. tuh. Nah, sempatlah kita udah ngelewatin 3 jam perjalanan lagi, berhenti di rest area kedua. Nah, dari sana kita curiga. Sama temen lah buka map nih. Buka map. Kita, ini ada temennya dari Jakarta, si Rijal namanya kan. Dia buka map. Beli kalau seandainya kita perjalanan ini sekarang lebih dari 3 jam, berartinya kita udah nggak benar. Kita udah Keluar dari Thailand. Ya, melewati batas dari Thailand. Tapi pas perjalanan nggak ada ngelewatin kayak pos perbatasan atau apa gitu nggak ada? Ada, makanya kemarin pas cop terakhir itu udah di perbatasan nih. Udah dicop. Nah, di cop terakhir itu kita mau sempat berontak di sana. Nah, karena nggak dikasih sama temannya si Rijal, yaudahlah beli. Ikutin dulu. Ikutin aja dulu alurnya. Nggak tahu mungkin dekat-dekat di sini. Gitu Iya, dia bilang. tahan dulu gitu. Ya, tahan terus. Nggak bilang di cop terakhir. Nah dia bilang, sekarang nih perjalanan terakhir kita berapa jam lagi? Nah, Nggak lama kok, kita tempuh 2 jam lagi. Gitu dia. jauh banget ya. Itu kita tempuh sampai di Myanmarnya
hampir 12 jam. 12 jam Mm-mm. totalnya berarti. Tapi kemarin kita udah di perbatasan itu udah curiga di Iya, job terakhir itu. pasti di situ. Tapi kan ditahan Kemarin dulu. ya sempat mau berontak, saya sendiri mau berontak, ya ditahan sama teman-teman. Ya udahlah, Bli, ikuti. Siapa tahu tempat kerja kini masih dekat-dekat di wilayah Iya, ini. berpikir positif dulu Iya, kan dia. Jangan ribut dulu gitu. Mm-mm. Si Nengahnya kemana? Sinengah sama saya juga di sana. Tapi si Nengah ini kan cuma nganter kan posisinya kan, bukan ikut kerja juga Enggak, kan? dia ikut kerja juga di sana. Oh, Ikut dia. Oke. Korbannya juga dia. bukan salah satu sindikatnya berarti. Enggak, kita korban dari Bali, kita korban berdua. Oh, sama si Nengahnya. Udahlah, sampai nih di lokasi 12 Nah. jam. Kita sampai di perbatasan ini di Mysore namanya. Hmm? Itu sempat border. Oke. Border mobil kita. Itu udah orang Cina berdua. Oh, ganti. Ya, ganti mobil. Yang pertama orang Thailand. Ya, orang Thailand. Oh, oke. Contohnya. Oke. Terus kita border mobil, itu udah orang Cina. Hmm. 2 mobil, yang perempuan di mobil sedan. Kita di mobil kayak Ranger. Oke, saya pelanin dulu ya. Kalian dari Jakarta total berapa orang berarti sampai ke sana? Dari Jakarta ke Malaysia 7 orang. 7 orang. Hmm. Berapa laki-laki? Laki-laki 4. Wanita 3. 3. Dipisah mobil. Iya, dipisah. Oke. Yang perempuan pisah, yang cowok pisah. 2 mobil tuh Iya, ya. 2 mobil. Jalan. Jalan. Merinding. Terus? Nah, kita jalan samaan, beda arah lah. Beda arah. Si cewek kemana? Si perempuan ke kiri, kita yang cowok ke kanan. Sempat si Nengah sama si Faisal namanya kan. Hmm. Dia nanya, nah si cewek kenapa ke sana Iya. arahnya? Tapi si supir ini yang Cina ini diam aja, dia nggak tahu dia bisa Seolah-olah bahasa. nggak ngerti. Iya, nggak tahu dia bisa bahasa Inggris atau enggaknya, kita kan nggak tahu. Orang kita sempat aja ngobrol, dia diam aja. Gitu. Tapi kamu ada sempat lihat dia ngobrol sama sesamanya pakai bahasa Cina ya? Selama di mobil itu nggak dapat ngobrol dia. Oh. Nah, terus udah sampai mau menuju, udah mau nyebrang sungai, udah nemu sungai, ketemulah kita lagi sama si perempuan. Hah? Udah kita mau nyebrang ke sungai, samaan kita di Johor. Aku nggak nangkep tuh kenapa dia bisa gitu ya? Nah itu nggak ngerti. Nggak makanya. paham ya? Mungkin emang udah triknya dia mungkin kayak. Iya, tapi untuk apa ya? Oke, lanjut. Ya namanya lanjut. kita mau mungkin udah dijual ke perusahaan kan, emang seperti itu caranya, mungkin sindikat-sindikatnya kan nggak Iya, tahu kayak tapi kan gini. ketemu lagi. Iya ketemu lagi. Mobilnya pas ketemu mau lagi. nyebrang. Orang-orangnya Pas mau masih nyebrang. ada di dalam kan ya? Cewek-cewek itu Iya masih ada. Masih ada ya? Bisa Kita mau dipastikan. nyebrang sungai, kita samaan kok. Oke. Bertujuh orang. jalan tuh. Nyebrang sungai. Nah, kita di nyebrang sungai ini udah orang Myanmar. Udah tentara yang nerima kita. Udah tentara, Tentara? pemberontak. Maksudnya dia Cuman dia pakai pakaian biasa, nggak pakai seragam. Oke. Cuman di dalam mobilnya ada seragam tentaranya gitu. kamu ada lihat bawa senjata. Belum bawa senjata dia. Kita satu mobil, naik mobil Alphard, nah masuk kayak perkampungan-perkampungan, Heeh. naik bukit turun bukit, Heeh. kayak ke lembah-lembah. Nah, nemu portal pertama udah nemu orang bersenjata. Oh, Dari baru. sana kita udah mikir sama si teman-teman, udah nggak benar kita dijualin. Akhirnya kita pasrah, mau berontak kita udah nggak bisa. Di portal pertama sempat berhenti, kita dipoto-foto, jalan lagi, nemu portal kedua, di sana juga berhenti laporan. Di portal ketiga kita diserah terimakan sama orang Cina yang bos perusahaan di sana. Oke. Nah, pas diserahin sama bos Cina ini, si yang bawa orang Myanmar ini, yang supirnya yang itu diserahin uang. Gitu. Kamu lihat itu. Iya, sama si orang Cina. Iya, ini. beres Nah, lah kerjaannya gitu. mungkin maksudnya. itu kan kita udah dijual kan. Hmm. Akhirnya kita ngikut sama bos Cina, dibawalah ke perusahaan. Oke. Tapi selama dalam perjalanan, kamu ada kontekan dengan orang di Indo nggak? Sempat saya waktu itu di Thailand, masih di Thailand nih. Masih ditanya baru tiba. Kontaknya sama si orang ini yang bawa saya ke sana. Saya nanya, Tak, aku udah di daerah Thailand. Heeh. Terus sekarang
aku mesti kemana. Heeh. Nah, bilang sama si sopir, suruh bawa ke perusahaan namanya Golden Triangle gitu. Golden Triangle. Golden Triangle. Terus. Aku bilang sama si supir, tolong katanya antar ke perusahaan namanya Golden Triangle. Oke. Oke, itu dia bilang. Padahal enggak. Padahal enggak, kita dibawa ke Myanmar. Jadi ini orang sebenarnya sindikat juga gitu. Iya, pasti sindikatnya. Oh. Tapi aku dengar di YouTube itu ada orang yang sempat nelpon kamu Iya. melanglang ya. Itu di mana kejadiannya? Itu kejadiannya di Malaysia. Pas Itu, kamu di Malaysia, masih di bandara Malaysia. dia nelpon. Nelpon, nomor nggak dikenal, nggak tahu siapa orangnya. Dia sempat nelpon dulu, berkali-kali nelpon. Wah. Di mana nih? Gitu dia nanya. Aku bilang, sekarang berada di bandara Malaysia. Tapi kamu nggak kenal orang itu? Nggak tahu siapa itu orangnya, nggak kenal, nomor Oh. nggak. Terus dia bilang, kalau bisa kamu pergi, kabur dari tempat itu, tapi cari tempat yang ada wifi-nya, nanti supaya gampang aku Arahin. komunikasi. Oke, terus? Udah nggak tak ladennya, biarlah. Berhenti dia nelpon ke HP saya, nah ke HP si Nengah lah dia telepon. Oh, dia telepon ke Nengah. Ke Nengah. Nengah telepon, nah Nengah nggak mau bicara, terus dikasih ke Sri. Sri lah marah-marah, ngapain kamu? Sri ini salah satu dari 7 Ya, orang. keberangkatan kita. Heeh. Gitu. Marah-marah. Marah-marah sama si orang yang nggak dikenal ini. Sri kenal? Nggak kenal Oh, juga. Gitu. Marah-marah. Nah, terus karena dia sempat debat, akhirnya dimatiin teleponnya. Nah, di chat lah saya. Chat kayak cerita Oh, dia panjang. cerita. Itu ada plus, ada foto-foto di perusahaan itu. Udah saya sempat lihat sebentar, ya udahlah nggak ada akhirnya. Tapi saya dari pikir-pikir nggak mungkin sama-sama sindikat ini. Ini sindikat A yang berhasil yang bawa saya. Mungkin ini si sindikat B ini maunya dia yang ngajak kita. Ya ada apa namanya? Ada saingan lah. Kamu gitu. pikir nih sama-sama sindikat gitu Iya, yang hubungin kamu. Cuman karena si sindikat A ini yang berhasil bawa kita. Oh. Nah, si sindikat B ini maunya sama dia gitu. Oh, paham aku. Makanya kamu nggak tahu Hirokan. Tapi kamu dijanjiin gaji berapa? Gajinya sekitar $800. Berapa dolar? $800 sekitar. Mau 16, 14 juta? Oh, hampir 12, sama ya sekitar sama. 12. Iya, Sekitar segituan lah ya. Itu Kerja plus, apa? Plus uang makan. Oh, udah katanya. plus uang makan. Enggak, plus itu kan gaji pokok kita Iya, belum. $800. Mm-mm. Plus gaji uang makan $300. Totalnya jadinya 1.100. Kalau dirupiahkan sekitar 16 lah, 16 juta. Oke, kerja apa? Di restoran. Restoran juga? Di restoran. Bagian? Ya, kalau saya di bar waiter. Oh, oke. Kemarin juga komunikasi sempat sama yang nelpon. Kamu di basicnya di mana? Oh, kebetulan saya basicnya di pariwisata. Saya di Oke. bagian bar waiter. Kayak bener gitu ya? Iya. Udah kayak fix kali gini, tapi kita nggak tahu kita mau dijual. Iya, kayak iya. gitu. Terus bayar nggak waktu sama agent yang bawa kamu ke sana? Sempat kita ngasih bayar sama si orang ini Heeh. yang bawa saya ke Bayar. bayar Berapa? 5 juta. Katanya Oh. pakai uang jaminan. Oke. Nanti setelah sampai di tempat kerja di Dibalikin. perusahaan, nanti uang jaminan ini dikembaliin. Ibu juga ngalamin Enggak, itu? kalau saya anak saya ngeluarin duit buat perpanjang paspor doang, Pak. Oh, paspor doang bayar pakai uang sendiri? 750.000. Oh, tapi tidak ada bayar untuk keberangkatan segala Enggak macam? ada. Tiket keberangkatan? Itu saya juga nggak tahu. Oh, Dikirim saya cukup dengan perpanjang paspor itu aja di 750.000, anak saya udah bisa berangkat. Kalau- Intinya cuma taunya keluar duit buat paspor doang kan? 750.000. Tapi iya. kalau tiket tidak ya? Kalau Mas Agus? Kalau saya tiket, terus hotel untuk makan juga udah include dia. Oh, tanggung dia? Iya. Dari 5 juta itu? Enggak, 5 juta ini katanya uang jaminan. Terus untuk masalah tiket keberangkatan, untuk biaya hotel. Oh, dia yang tanggung. Makanya nanti katanya kalau emang udah kerja di sana nanti potong gaji. Oke, Gitu. masuklah di sana. Kalau dari dengar cerita si ibu tentang si almarhum Soleh, dia benar dibawa ke Thailand. Mm-mm. Kalau menurut saya nih, benar dibawa ke Thailand. Dari Thailand dia
lewat darat menuju Kamboja. Kamboja. Kemungkinan. Iya, karena kayaknya Pasti. rata-rata semua ke Thailand dulu gitu ya. Iya, pasti Jadi dia sana. pakai jalur darat nih. Lewat darat. Itu maupun ke Kamboja ataupun ke Myanmar pasti lewat darat. Jadi ada 2 negara itu yang menjadi target tujuan ya. Ya pasti. Oke. Akhirnya Mas Agus kan sampai di sana. Hmm. Masuklah ke tempat penginapan, Tempat perusahaan itu. perusahaan, diwawancara dulu gitu-gitu. Enggak, kita baru nyampe itu udah baru masuk gerbang, barang bawaan kita dicek semua, Oke. termasuk paspor, HP. Oke. Paspor, HP itu udah ditahan. Ditahan sama HP. Cuman barang bawaan seperti baju-baju, koper itu dikasih kita bawa. Nggak ada yang ngelawan gitu. Karena orang bersenjata kita udah nggak bisa ngelawan. Gitu loh. Jangan-jangan maaf ya, kayak menduga ya almarhum juga mengalami kondisi Bisa sama. Iya. jadi, makanya raut mukanya tuh beda. Terus Iya. kayak dengar juga omongannya Ibu tadi, sempat video call pertama kan, Iya, raut muka itu udah beda iya kan? beda. Itu saya pertama kalau nggak salah udah 2 hari di sana juga diancam kayak gitu. Saya disuruh ngabarin ke keluarga, tapi lewat chat. Oke. Bilang kamu sudah bekerja di Thailand. Emang betul-betul udah nyaman kerja di Oke. restoran ini. Gajinya jangan nanti dipikirin. Oh. Nanti saya bisa. Udah diancam kayak itu. Itu Tapi juga kalau kayaknya dari kalau tadi anak saya dengar, nelpon ya Pak, Iya. kayak ngumpet-ngumpet Pak. Ntar kadang-kadang orang baru sebentar tiba-tiba dimatiin. Tapi pakai HP nomornya dia. Pakai HP anak saya. Oh, berarti Gitu. nggak ditahan ya HP-nya ya? Iya, dia bisa nelpon. Nah, pakai- Kalau Mas Agus kan ditahan tuh Ditahan. HP-nya. Jadi ngabarin tuh pakai HP siapa? udah 2 hari kita di perusahaan, kita dipanggil sama bos sama supervisor, Iya, disuruh ngabarin keluarga, dikasih kita HP-nya. HP-nya Iya. sendiri. Cuman kita nggak ngecek boleh sendiri, bawa? nggak ngetik sendiri. Oh, dia yang ketikin. Ngetik sendiri. Makanya dari chat yang dikirim ke kakak saya ini, kakak saya kan curiga. Nah, ini loh apa namanya? Gaya chat Iya, ini beda. bukan adik saya ini punya. Makanya udah curiga. Akhirnya dari sanalah kakak saya melapor ke pihak yang berwajib. Oh, Polisi. itu awalnya. Tapi nggak dikasih video callan. Enggak. kita Kalau ibu cuma di bisa video kayak callan Video ya waktu itu ya? callan. Dia nggak ngasih kalau yang ini ya. Enggak. Kita Cuman cuma kata chat saya mah aja. itu dia ngumpet-ngumpet Pak. Soalnya saat ini kayak ada pintu terbuka, anak saya langsung matiin tiba-tiba nggak pamit. Pasti seperti itu. Ngumpet-ngumpet lah Iya. intinya gitu. Makanya saya sempat curiga kok dia nelponnya gini terus. Iya, iya. Nggak kayak lagi ngerokok di luar. Biasa kan lagi ngerokok di luar sambil ngopi, Iya. sambil bergaya masak-masakan. Ini enggak. Iya, kita ke Mas Agus lagi dulu kita selesaikan. Berarti dari kejadian itu Mas Agus kerja di sana benar kerja di restoran. Enggak. Kita kerjanya di scammer jadinya. Skema apa, Mas? Scamlop. Scamlop tuh namanya kita nipu orang lah. Nipu orang. Contoh nih, kita ada platform perbelanjaan, tapi platform palsu. Oke. Dari sana kita belajar ikuti permainan itu. Terus baru nyampe di sana kita disuruh baca sekitar 1 minggu. Nah, minggu kedua kita sama teman nih ceritanya, sama teman satu office nih. Mm-mm. Kita chattingan buat caranya customer tuh buat bermain di bermain di platform itu gitu. Bermain, bukan jadi kan? Bukan bermain ini dalam artian kayak daida, Daida itu apa? Belanja. mengerjakan tugas, menyelesaikan bintang 5 kayak gitu. Oke. Ah. Oke, platform ini jualan barang. Iya, jualan barang, produk dia. Oke, jadi kalian tuh sebagai adminnya ibaratnya. Iya, tapi kita sebagai karakter perempuan. Oh, ceritanya Iya, perempuan. kita sebagai karakter Profil perempuan. foto Foto udah lengkap, foto Perempuan. realnya gitu ya. Video, foto apa kita udah lengkap. Oh. Apa-apa itu udah disediain gitu loh. Oke. Jadi korbannya itu calon korbannya dari berbagai negara. Iya, yang terutama kan negaranya dari Turki, Rusia, Irak, banyak sampai ke sana? dominan. Indonesia? Kita karena main Eropa kita. Oh, mainnya Eropa. Oh, targetnya di situ. Iya. Kalau Indonesia sempat main sama orang Indonesia, tapi dari segi keuangan nggak masuk. Nggak masuk dia. Akhirnya nggak main di Indonesia. Akhirnya kerja di sana berapa lama? 8 bulan. Digaji beneran? Nggak digaji. Nggak digaji, penyiksaan. Di
disiksa di situ. Ya disiksa, disetrum, dipukul. Disetrum pakai apa? Ya pakai setrum, alat setrum. Yang kecil itu atau yang Enggak, panjang? yang kayak tongkat. Iya, yang tongkat itu. Tongkat Oh, itu sakit. Pak? security. Yang berapa tuh tegangannya kalau nggak salah. Oh. Pokoknya lumayan lah kalau kena setrum. Iya. Hmm. Dipukul? Dipukul. Ada yang dipukul sampai bocor kepalanya? Ada teman dari Jakarta juga. Kamu lihat? Iya, Oh, yang bareng-bareng itu? Iya, yang di sebelah Siapa? saya. Rizal sih? Siapa tadi? Enggak, itu? si Indra namanya. Indra? Indra. Itu kenapa dia dipukul? Itu maunya, kemarin kan saya sempat berontak nih, orang Indonesia mau sempat berontak. Gitu. Karena sempat berontak, kita ngelawan orang-orang Cina di sana lah. Nah, kita dikunci di kantor. Karena saya sempat duduk di office nih, kerja gitu. Tapi udah orang-orang Cina ini udah bawa semua. Gitu. Senjata Bawa apa? besi, bawa Ada semuanya. pisau? Enggak, pisau sih enggak. Besi, kabel, terus kayak pipa itu. Oh, kayak orang mau tawuran Iya, lah. kayak orang motoran. Nah, ditunjuk-nunjuk lah saya gini nih. Dia udah di depan saya mau mukul saya, tapi saya ngelak sedikit. Ngelak gini. Nah, teman si Indra inilah sebelah kena di sini. Bocor ini pecah. Oh, robek di Iya. situ. Pakai apa itu kenanya dia? Besi, Pakai panjang. besi ya. Pakai besi. Di sini nih pecah kena. Yang cewek-cewek itu, yang tadi cewek-cewek kerja di situ juga? Iya, sama. Di situ juga? Sama, laki perempuan sama. Setrum? Penyiksaannya sama. Kasihan. Nggak ada bedanya gitu. Kamu lihat itu cewek-cewek disiksa segala macam? Iya, karena masih di office kita. Maksudnya kita kalau udah ngelakuin kesalahan nggak ada penarikan, langsung di depan kita disiksa gitu. Oh, jadi dia bentuk menekannya seperti itu dengan penyiksaan gitu. Gimana caranya kita supaya ada penghasilan gitu loh. Oke, aku mau nanya. Itu kan kalian datang tuh sekitar bertujuh. Ketika kalian sampai di sana, ada berapa banyak orang Indonesia yang udah ada di situ? Itu sebelum baru saya nyampe di sana tuh udah sekitar, kalau nggak salah sekitar 29-an lah. Orang Indonesia? Orang negara lain? Orang negara lain banyak. Banyak? Itu ada ribuan orang di sana. Ada ribuan orang. Jadi ada Itu negara ada 22 negara di sana. Indonesia, Indonesia, Malaysia, Filipina, Laos, Kenya, Ethiopia, Pakistan, Sri Lanka, cewek cowok. Taiwan, Hong Kong, Cina. Oh, gede ya. Semua. Dan semuanya disiksa. Iya, Ada yang dilecehkan? Kalau dilecehkan sih nggak ada. Oh, nggak ada Nggak. dilecehkan. Nggak ada dilecehkan. Oh, jadi semuanya dipekerjakan tapi tidak digaji untuk kebutuhan scammer semuanya. Iya. Maksudnya yang kita nggak dipukul ini cuman tangan ini sama mata nggak dipukul. Kenapa dia nggak pukul itu? Karena ini kan kita pakai kerja. Mata? Oh. Mata kita kan pakai ngeliat. Oh, Itu nggak biar nggak dipukul. cacat. Iya. Ada yang cacat? Adalah banyak. Kayak gimana yang kamu lihat cacat? Ini ada ininya pecah tempurung. Astagfirullah. Sampai ngesot jalannya dia. Aduh. Itu orang Otopia. Orang Otopia. Itu satu office sama saya. Kasihan. Terus ada itu orang Malaysia kakinya udah nggak ada. Hah? Kepotong. Dipotong? Kakinya. Orang Malaysia itu. Yang paling parah tuh yang hilang kaki Iya, ya hilang berarti ya? Itu kebetulan juga dekat sama kamar saya di mes. Ini kamarnya orang Malaysia itu, di sebelahnya kamar saya. Makanya setiap hari ketemu gitu. Ada yang diganti ginjalnya nggak? Kalau saya lihat langsung sih enggak. Cuman kalau di tempat saya ada. Cuman enggak nyata lihatnya gitu loh. Ada sih kabarnya. Oh, ada. Ada orang yang ambil ginjalnya. Ada. Cuman kalau saya sendiri sama teman-teman ngelihat sih enggak. Nggak ngelihat pada saat proses itu. Enggak. Tapi ada yang di sini bekas robek gitu. Kalau kemarin itu yang dari mana? Dari Indramayu kalau nggak salah itu. Itu katanya sempat kemarin ginjalnya nggak ada. Diambil. Sampai kencing darah dia di sana. Makanya dia dipulangkan dia. Itu pada saat kalau kayak begitu ya, diambil ginjalnya kayak begitu, itu berarti dipaksa kan ya? Ya kemungkinan. Kemungkinan besar kan, bukan dia dikasih uang kemudian ginjalnya. Enggak. Enggak ya, dipaksa Karena ya? kita udah ngelakuin kesalahan fatal ataupun itu nggak bisa kerja. Gitu. Udah nggak bisa kerja. Gitu. Makanya udah ada yang mentalnya udah down, udah sampai gila. Kerja pun nggak bisa sampai gila dia. Gitu. Oke. Otaknya udah nggak muat lah Iya. gitu. Karena saking tekanannya itu keras. Keras. Terus kenapa kamu bisa akhirnya ada di sini, bisa ngomong di sini gitu? Nah, waktu itu kebetulan pas
ada yang artis Cina juga. Artis Nah, itu kena artis tipu juga. Heeh. Itu siapa nama artis? Pokoknya artis Cina kena tipu. Nah, dari perusahaan itu. iya. Itulah sempat viral. Heeh. Viral, sempat 2 hari viral. Akhirnya dari viral itulah ada apa namanya? Ada penjemputan dari tentara-tentara di sana, tentara pemberontaknya. Buat ngelihat di perusahaan itu bahwa ada penyiksaan atau enggaknya. Gitu loh. Oke. Nah, pas kebetulan saya waktu itu baru pulang kerja. Kejadiannya baru pulang kerja jam 8 pagi itu. Saya pas lagi di lantai 2 di kamar teman nih. Adalah orang Kenya lari lewat kamar itu. Orang Kenya. Orang Kenya lari lewat kamar. Saya kan curiga orang ngapain kok lari. Tak lihat di bawah, udah banyak yang udah bawa koper, bawa tas itu. Saya ikut ke ujung masih di lantai 2 ke ujung. Nah, dari ujung di lantai 2 nih bisa nengok ke gerbang pintu keluar itu. Oke. Nah, saya lihat, wah, itu kayaknya ada tentara yang mau jemput gitu. Oke. Nah, sempatlah saya balik ke kamar teman, dia bilang, ayolah kita kabur. Nah, sempat ikut teman-teman kabur, saya ke bawah nyari si Nengah sama teman-teman yang satu kamar. Oke. Ya sempat sana ngajakin Nengah sama teman-teman. Nah, yang satu keberangkatan sama saya ini si Faisal namanya. Dialah ketinggalan 1 orang. Karena saya udah berhasil menuju gerbangnya itu minta tolong sama tentara ini. Nah, saya waktu itu berempat kaburnya kan. Saya Nengah sama Jessica sama Rijal. Itu di belakang saya semua kan. Nah, waktu saya nanya si Faisal mana, dia masih di kamar, dia masih tiduran gitu, dia bilang. Ya udah, diam-diam minta tolong aja dah sama si tentara ini, suruh jemput dia. Oh, jadi tentara ini yang menjadi harapan kalian? Iya, buat nyelamatin kita. Nyampe itu ke tentara itu? Udah suruh diam. Nah, belum berapa menit, saya nengok ke belakang lagi. Si Jessica sama si Rijal ini udah nggak ada, balik dia. Kenapa? Balik ke kamar katanya dia mau ngambil barang-barangnya. Ketinggalan? Nah, sambil itu mau manggil si Faisal. Akhirnya dia disekap lagi. Ditangkap? Iya, ditangkap dia. Nggak dikasih ikut sama kita. Akhirnya kita lolos berdua sama si Nengah. Oh, jadi mereka masih di sana ini? Masih kalau sekarang dia prosesnya masih di penampungan, udah mau pulang. Katanya dia udah dipulangin secara baik-baik. Nah, kemarin lah saya sempat komunikasi sama dia, teleponan. Kalau bisa minta tolong minta dari Bang Denny suruh nge-push pemerintahan buat proses pemulangannya supaya cepat gitu. Oh, mereka ada di mana sekarang posisinya? Masih di penampungan di Myanmar. Di Myanmar? Tapi sudah tidak di perusahaan itu? Enggak, udah di penampungan dia. Oh. Dia udah hampir 2 bulan di penampungan. Kondisi tapi baik-baik aja? Baik-baik aja, belum ada tanggapan dari pemerintah kita di sini. Tapi tidak disiksa kan di penampungan? Enggak, di penampungan kita di baik-baik aja. Oh, oke. Ya, ini yang makanya aku mau angkat. Karena aku sangat prihatin, Bu, Mas Agus, Bapak. Tapi aku udah tahu masalah ini dari zaman dulu. TPPO ini adalah salah satu hal yang paling meresahkan. Dan yang saya tahu, polisi kita, bahkan pemerintah kita itu sangat fokus dengan masalah TPPO ini. Ini salah satu kasus yang menjadi prioritas di negara kita untuk diselesaikan. Saya yakin Pak Prabowo beserta jajarannya dari Kementerian Luar Negeri dan Tenaga Kerja, dari Kemlu juga, serta hak asasi manusia, itu akan sangat melihat hal ini. Semoga dari podcast ini mereka akan melakukan penelusuran, terutama untuk teman-teman yang disekap di Myanmar ya. Myanmar yang sekarang berada di penampungan. Lokasinya ada di mana itu? Itu lokasinya di Miyawadi. Iya. Makanya dari sekarang saya angkat bicara seperti ini sama ibunya juga bicara kayak gini. Iya. Supaya dilihatlah nanti untuk pemerintahan bagaimana caranya untuk pemulangannya mereka. Iya, itu. Yang masih berada di sana. Masih hidup, Untuk proses pemulangannya kayak gimana. Buat teman-teman semua, jangan terlalu gampang termakan iming-iming gitu loh. Karena kita itu di Indonesia itu kalau kita lihat memang kita lagi susah, jangan berpikir kemudian kerja di luar negeri itu
wah di sini saya akan bisa gini, jangan dulu gitu loh. Cek dulu backgroundnya, jangan Iya. gampang kemakan dengan omongan, itu yang paling penting. Itu yang sekarang udah dialamin dari narasumber saya hari ini. Yang satu kehilangan anaknya, yang satu hampir kehilangan nyawa. kehilangan nyawa di sana. Makanya kedepannya ini supaya nggak ada korban-korban lagi lah gitu. Iya, Makanya saya mau angkat Jangan bicara terlalu ke ibu muda dulu. sama orang-orang terdekat dah. Iming-imingan gaji besar itu utamakan. Janganlah kalau bisa. iya. Kalau bisa buat pemerintahan, Bapak Presiden juga, Bapak Prabowo yang masih ada di sana, terutama teman-teman saya yang berada di penampungan, itu semoga cepat aja proses pemulangannya gitu loh. Dia minta tolong, kebetulan dia kemarin juga telepon saya buat nge-push pemerintahan, minta tolong proses pemulangannya supaya cepat gitu. Iya, iya. Gitulah. Iya, Bu, ada yang pengen disampaikan lagi nggak, Bu? Mungkin kirim doa buat Soleh atau harapan kepada masyarakat atau mungkin ke pemerintah atau ke polisi. Ibu, Bapak, Ibu dulu deh. Iya, harapan saya biar nggak ada seperti anak saya lagi gitu Pak, meninggal di mana-mana dengan posisi kayak gitu aja. Itu satu hal ya. Tapi Biar nggak ada orang tua yang kayak saya gampang ditipu kan, bilangnya ke Thailand, tiba-tiba anak saya adanya meninggalnya di Kamboja, gitu aja. Jangan mudah terpercaya sama tetangga maupun teman-teman terdekat, itu aja. itu ya. Ya, Kalau mudah-mudahan. Bapak ada? Gitu aja deh. Saya nggak ada. Gitu aja deh. Sama. Iya. Tapi dalam hal ini menyalahkan diri sendiri jadinya? Ya saya merasa menyalahkan diri sendiri, ya merasa Pak, karena saya tuh nggak ngerti cara kerja yang resmi. Kata orang kan harus belajar bahasa dulu, saya kan nggak ngerti kayak gitu sebelumnya. Pas udah kejadian ini saya baru ngerti dah, kalau belajar berangkat kerja ke luar negeri tuh harus ada pelajaran belajar bahasa dulu gitu. Jadi tetap pendidikan itu penting, Penting, informasi ya. itu penting, itu yang paling penting kan. Kamu kalau dengar cerita Ibu di awal tadi, Iya, kamu kebayang pasti kejadian di ya sana. pastilah. Sempat mikir bakal kayaknya gue nggak pulang deh ke Indo. Emang nggak punya maksudnya udah pikirannya nggak selamat kita pasti. Takut nggak kali selamat. Mas ya, baru sampai begitu ini kenyataannya lu harus kerja ini gitu ya. Iya. Anak saya juga kayak begitu tuh, mukanya beda. Kayak kita udah baru Biasanya ceria banget diancam. Pak anak saya, Iya. senyum-senyum terus Kalau- ini mah. Hilang semuanya. Kalau Ya kerja di ampun. Jakarta sih, di hotel Jakarta dia selalu ceria. Ceria Mas orangnya. Iya. Dia kan juga pembuat roti. Rajin buat bikin Di- TikTok-TikTokan gitu Pak. Lah Di ini mah Jakarta di juga pas di ke hotel Thailand. juga. Aduh, kerjanya. saya nggak kebayang Ya sih betapa Allah. menyeramkannya kondisi itu. Mau kemana? iya mau minta tolong sama siapa. Bahasa juga terbatas, aksesnya nggak ada. Iya. Kalau kita mau ngelawan, mau berontak pun juga kita orang bersenjata kita hadapi gitu loh. Iya. Pastinya mau nggak mau kita pasti kalah aja gitu. Iya. Oh ini fotonya. Nah itu sama teman-temannya tuh Pak yang ngasih kabar pergi ke Aduh, Thailand. anak-anak kecil begini ya Allah. Padahal ini Saleh ini D3 ya. Iya. Sekolahnya juga Itu bagus. Sally juga ya satu Pak. Makanya saya pikir tetangga saya nggak bakalan ngejerumusin anak saya gitu. Uang cepet Masa anak saya kalau kerja ilegal masa diizinin aja, kan saya udah kayak Iya. keluarga. nih. Iya, ini harus Teh, diusut. ini soalnya jangan dikasih berangkat teh. Ilegal nggak resmi, atau Iya. kayak Sally tuh kalau benar-benar nganggap saya Iya. seperti keluarga kayak Seharusnya gitu. kan nggak kayak gitu cara. Iya. 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 Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Saya tahu menceritakan hal ini membangkitkan lagi rasa perih di hati, terutama buat ibu yang kehilangan anak. Tapi ya semoga arti cerita ini bisa sampai kepada pemerintah kita yang Iya. kita harapkan bisa menjadi pelindung kita. Makasih banyak Ibu ya. Iya. Ya.